saja. Tetapi kalau setahu saya pemasangan baliho itu harus ada izinnya, tidak hanya asal dipasang gitu. Selain itu juga kita bisa melihat ya, kalau di tempat-tempat yang kayak gini tuh poster satu tema itu malah ditempelnya banyak banget. Nah itu untuk apa? Padahal kan kita nggak lihat ya itu tuh maksudnya apa. Masa iya kita mau deketin terus mau lihat bener-bener lihat ya, malulah kita di jalan ya, kayak gitu kan nggak masuk kan akal ya, banget ya. perjalanan gitu kan. Kayak gitu sih. Ya efek kita. Berarti kalau misalkan baru ada orang yang nempel itu langsung sobek-sobek gitu. Ya kan wis ngerti ini kan iso Mas. Nek kan bengi. Nah nek iso kan mesti langsung wis resiki meneh. Tapi kalau kayak gitu setuju apa enggak kalau ada yang nempel gitu? Kalau misalkan ya ora gini ya ndak setuju ora nembung kok. Kalau izin boleh tapi. Ya nek ora ganggu. Oh. Kalau misalkan ada acara seperti itu setuju ditempel di baliho atau mending pakai pamflet? Menurut Bapak. Tapi menurutmu teh? Tapi mengganggu ya Pak. Iya nek ditempel ke sembarangan ya mengganggu. Sarannya gimana? Diresi meneh ya ora apa-apa. Tempel ki ora apa-apa diresi meneh. Jadi habis sama acaranya sudah selesai di. Nah, urusin lagi ya. Saya Rahman Jatuh, saya mahasiswa, saya freelancer event organizer. Beberapa 2 tahun terakhir ini beberapa event yang saya organize, salah satunya Air Jazz, terus FKY, Finastika, dan beberapa event kebudayaan di Jogja. Media publikasi event itu ada 2 media publikasi yang cetak sama yang online. Kalau ditanya tentang efektivitas medianya, itu sebenarnya tergantung targetnya. Jadi kita harus memetakan targetnya siapa, behaviornya kayak gimana, sehingga kita tahu itu pasnya itu pakai media online kah atau pakai media cetak. Karena kalau behavior orang tuh beda-beda. Kadang emang keseluruhan kadang udah pakai smartphone, udah ada media sosial, tapi kan nggak semua. Misalkan kalau misal di pengajian Cak Nun kan mungkin nggak bisa loh, kayak misalnya cuma pakai sosial media kalau misalnya di area Gunung Kidul misalkan. Ya di Jogja itu banyak banget kejadian sampah visual yang itu udah dibicarain hampir 5 tahun terakhir mungkin. Cuman ya endingnya cuma dibicarain aja. Jadi membuat campaign anti sampah visual, cuman nggak ada apa ya namanya, nggak menghubungi si pelakunya tuh, nggak mengempower si pelakunya sehingga mereka teredukasi. Itu sih sebenarnya sejauh ini belum ada sih yang memprogramkan empowering anak-anak muda itu. Cuman sebenarnya yang paling penting adalah gimana kita ngobrol sebenarnya, karena kayak pensi, kayak organisasi-organisasi itu yang ngadain acara, terus kayak acara-acara kebudayaan itu sebenarnya sebagai identity core dari Jogja. Kayak misalkan FKY, Air Jazz, itu kan juga bakalan menimbulkan sampah-sampah, sebenarnya sampah-sampah kertas, sampah-sampah spanduk. Nah, gimana kita ngobrol, bagaimana kita mengedukasi anak-anak mahasiswa sehingga itu ada sinergi apa yang diinginkan, apa yang menjadi wajah kota Jogja, sehingga tapi tetap kita menjaga lingkungan sekitar.